Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Harini. Sugeng siang Ibu sekali lagi. Para panelis ataupun narasumber, Ibu Sandrayati Moniaga, kemudian Ibu Aristi Widya Bramantika, dan juga Bapak Galang Lufitianto. Yang kami hormati juga Ketua Umum PPIK-ITS, ada Cak Topo, kami memanggilnya menggunakan Cak, karena biasanya karena ini Surabaya dan ITS biasanya menyebutnya dengan Cak Daning. Ibu Risma, bolehkah kalau kami memanggil dengan Ning Risma begitu Bu, supaya lebih dekat kami dengan Ibu? Iya. Izin ya Bu, boleh ya? Iya, boleh, silakan, boleh. Nggih, matur nuwun Ning Risma. Kita langsung saja sebelum kita memulai mendengarkan diskusi pada siang hari ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ketua PPIK-ITS, Cak Topo, untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara kita pada siang hari ini. Kepada Cak Topo, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati, Ibu Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, Ibu Sandrayati Moniaga, anggota Komnas HAM, Ibu Aristi Widya Bramantika dari Gojek, dan Mas Galang Lufianto dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pertama kali tentunya kami bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita diberi nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang besar. Sehingga kita bisa berkumpul pada forum yang sangat penting ini. Yang pertama tentunya kami ingin mengucapkan kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang menjadi narasumber dari diskusi webinar yang diselenggarakan oleh PPIK-ITS ini. Selanjutnya tentunya kami berharap bahwa apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita itu akan bisa menjadi semangat kita untuk bisa berbuat lebih baik. Karena kami yakin bahwa perjalanan daripada ibu-ibu semuanya ini, Ibu Risma, Ibu Sandra, dan Ibu Aristi Widya, itu tentunya banyak hal yang akan bisa mengilhami kita, memotivasi kita. Karena saya yakin bahwa saya terutama dengan Ibu Risma telah mendengar sendiri betapa Ibu ini telah mengenergizing kita. Tidak hanya mengenergizing, tapi Ibu juga memberikan di samping semangat, juga memberikan yang namanya judgment. Jadi memang di top karir kita ini, ada dua hal yang paling penting, yaitu adalah energizing sama judgment. Dan hari ini kita akan mendengarkan dalam suasana yang sulit pun, leaders kita itu biasanya akan memberikan dua hal itu. Untuk itu kami sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada Ibu Risma, Ibu Sandra, Ibu Aristi Widya, dan Mas Galang yang telah berkenan memberikan pompa semangat kepada kita semuanya. Kita menyampaikan terima kasih dan penghargaan sekali lagi. Dan kami sekaligus mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini ada hal yang tidak berkenan. Saya kira tanpa mengurangi supaya ini cepat bisa kita mendengarkan apa-apa yang penting di dalam diskusi kali ini, saya mengakhiri
dengan harapan bahwa kita akan terus berupaya yang terbaik untuk bangsa dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Topo, Pak Ketum PPIK ITS sudah berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi webinar kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu partisipan sekalian, pada siang hari ini kita ada 4 narasumber, tetapi nanti akan dibuatkan 2 sesi diskusi. Diskusi yang pertama ini nanti kita akan mendengarkan bagaimana kemudian Ibu Risma selama ini menyeimbangkan, memanage berbagai macam krisis yang terjadi di Surabaya. Ini tentunya kita ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana seorang perempuan leader untuk bisa mengelola kota, termasuk juga membalancekan kehidupan keluarganya. Ini tadi saya sempat membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan Bu Risma, ini banyak yang ingin tahu lebih jauh. Dan nanti di sesi kedua akan ada 3 narasumber dari Komnas HAM, dari Gojek, dan juga psikolog. Karena memang kalau kita mencermati dampak dari COVID-19 ini bukan hanya terhadap ekonomi, tetapi kondisi kejiwaan kita lama-lama ada di dalam rumah juga kadangkala ini banyak yang sudah mulai terganggu, berhalusinasi dan lain-lain begitu ya kira-kira. Tapi apa memang benar begitu? Nanti kita tanya psikolognya. Saya tidak akan berlama-lama, saya persilahkan kepada Bu Risma terlebih dahulu. Ning Risma untuk berkenan sharing bagaimana sih sebenarnya kemudian memanage krisis di antara banyaknya aturan dalam kehidupan ini. Saya persilahkan Ning Risma untuk berkenan sharing kepada kita semua. Di sini sudah ada tercatat 191 partisipan yang bergabung. Monggo, Ning Risma. Terima kasih Mbak Brigita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua IKITS dan para narasumber yang hadir pada yang akan menyampaikan pada sore hari ini. Terus terang saya jadi wali kota hampir 10 tahun, jadi hampir selesai. Februari nanti saya selesai. Banyak cobaan yang diberikan Tuhan kepada saya menyangkut kondisi kota. Jadi yang pertama, kalau Bapak Ibu sekalian ingat, waktu itu ada kejadian Air Asia, di mana sekian ratus penumpang kemudian tewas, meninggal, dan kemudian saya harus mengkondisikan itu. Hampir 2 bulan saya berada di posko untuk mengatasi masalah-masalah mulai hal kecil sampai menelusuri, karena kemudian ada asuransi dan sebagainya. Kemudian cobaan yang kedua saat terjadi teroris. Saat terjadi teroris itu terus terang saya shock, saya tidak pernah membayangkan kejadian bencana seperti itu. Tapi sebetulnya di awal saya jadi wali kota, saya September dilantik itu, Desember itu ada musim hujan di mana hampir seluruh wilayah Surabaya saat itu banjir. 3 hari 3 malam saya nggak tidur dengan Kepala Dinas PU. Nah kemudian setelah itu tadi kejadian Air Asia, kemudian ada kejadian bom, dan hari ini kita di Surabaya juga ada pandemi COVID-19. Jadi berbagai cobaan itu memang beda-beda penanganannya, tapi terus terang cobaan itu yang paling berat pada saat ini, yaitu di mana saya terus terang waktu awal itu sempat shock, sempat ketakutan sekali apa yang akan terjadi dengan warga saya. Terus terang saat itu apa yang harus saya lakukan, kemudian saya komunikasi dengan para perguruan tinggi, kemudian saya komunikasi dengan para ahli. Nah kemudian disarankan begini, harus ketahanan daya tahan tubuh dan sebagainya. Sementara kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini ekonomi juga turun, sehingga
warga saya juga saya juga akan pemenuhan kebutuhan makannya terutama juga akan pasti turun karena daya belinya juga akan turun. Banyak PHK, kemudian juga ekonomi turun dan sebagainya. Itu terus terang yang membuat saya agak berat sekali. Bahkan mungkin saya nggak tahu badan saya turun berapa kilo ini. Saya nggak pernah nimbang, jadi sekarang baju saya kedodoran semua. Saya mencoba tiap pagi, saya bangun karena saya tiap hari mengerahkan kurang lebih ada 1.000 pasukan yang menyemprot mulai jalanan, sampai tempat-tempat tertentu, sampai kemudian tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Itu kita semprot hampir setiap hari kita berputar terus, kemudian nyiapkan wastafel sebanyak itu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya mencoba membuat Surabaya ini menjadi indah, tapi tiba-tiba saya harus memasang wastafel ada di beberapa tempat yang ya tentu saja nggak elok gitu wajahnya. Tapi saya mencoba menerima itu, itu yang terbaik untuk warga kota. Kemudian belum lagi kami harus nelisik dari mana ini asalnya penyakit. Jadi mulai ketemu ini kemana-kemana saya selalu monitor harian day to day, siapa yang kemudian bertambah dan kemudian karena apa dan sebagainya. Itu terus menerus hampir setiap hari saya ngontrol data-data pasien itu, siapanya, kemudian bagaimana kondisinya, apakah treatment apa yang sudah mereka terima, kemudian gimana mereka untuk memutus rantai penularan itu. Saya kerjasama dengan RT RW, kemudian kemudian dengan Babinsa, TNI dan Polri, kemudian dengan camat dan lurah. Kemudian saya juga harus ngecek dengan pasien, kondisi pasien. Saya telponi satu persatu, kondisinya bagaimana, apa sudah dilakukan swab dan sebagainya, atau rapid test dan sebagainya. Ini terus hampir setiap hari, pekerjaan itu terus saya lakukan. Nah, kemudian mencari tempat di mana rumah sakit bisa digunakan, kemudian komunikasi dengan rumah sakit, kemudian komunikasi dengan dokter, kemudian bagaimana membuat warga Surabaya itu daya tahan tubuhnya naik. Banyak sekali yang harus saya lakukan terus terang, tapi memang paling berat itu adalah ketakutan itu, karena terus terang saya terus terang sampai sekarang pun juga takut, bukan untuk saya, tapi saya takut warga saya terkena. Jadi karena itu kita tidak pernah istirahat, hampir tidak pernah istirahat. Saya pagi sudah ke kantor jam 5 saat sebelum puasa, karena saya harus menyiapkan makanan. Bagaimanapun petugas saya itu gajinya mereka pas-pasan, tentunya mereka akan kesulitan untuk mendapatkan makanan untuk daya tahan tubuh mereka. Belum lagi kemudian mengatasi karena banyak PHK kami turun, kami harus menyiapkan pengganti mereka karena mereka tidak bisa cari uang. Kami harus mengganti bantuan makanan atau sembako kepada mereka. Belum menyiapkan lagi untuk bagaimana para pasien ini, kita pastikan mereka dapat makanan selama mereka isolasi. Jadi itu terus hampir setiap hari ngomong orang sakit dan ngomong rumah sakit, dan kemudian juga kami harus menyiapkan makam dan sebagainya, bagaimana cara pemakamannya, bagaimana staf saya memakamkan, karena tidak boleh ditunda. Begitu ada yang meninggal, maka jam berapapun kami harus memakamkan itu. Jadi masalah itu demikian banyak dan sangat kompleks, mulai A sampai Z. Saya alami terus terang. Terus terang, kalau mau ditanya rasanya seperti apa, saya nggak bisa merasakan, saking beratnya ini. Dan sampai saya tidak pernah biasanya di saat
di saat saya diajak bicara misalkan masalah sesuatu, saya selalu punya ada ide yang lain atau berpikir yang lain. Ini sampai nggak bisa saya berpikir, saya ditanyai, bagaimana nanti, tolong saya jangan bicara itu dulu ya, saya tak menyelesaikan ini. Karena itu berat sekali Bapak Ibu sekalian, setiap hari saya harus mantau, jangan sampai kemudian ini berkembang terus gitu. Bagaimana memutus mata rantai ini, itu terus terang yang berat untuk saya sebagai wali kota. Melelahkan dan ya melelahkan kata-kata itu yang paling bisa saya sampaikan. Ya, Bu Risma, kita tentu memahami bagaimana kemudian Ibu dengan dampak yang luar biasa COVID-19 ini, Ibu masih tetap tegar berdiri untuk bisa membuat warga yang Ibu cintai ini benar-benar bisa terhindar dan korbannya terminimalkan. Banyak yang kemudian bertanya, Ibu, ini dari berbagai daerah yang sudah bergabung untuk bisa mendengarkan Ibu dan narasumber lainnya. Bagaimana membuat agar masyarakat ini disiplin? Karena di Jakarta pun berat untuk bisa membuat masyarakat ini disiplin dengan berbagai macam alasan, salah satunya adalah urusan perut. Nah, bagaimana kemudian Bu Risma meyakinkan istilahnya warga Bu Risma supaya mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan ini, Bu? Ya, saya beruntungnya ada cuma satu mungkin keuntungan saya saat sebelum kejadian. Jadi saya mau mulai wali kota, kita memberikan makanan setiap hari untuk lansia miskin, kemudian untuk anak yatim dan orang disabilitas dan orang kena kanker, TBC dan HIV yang dia berpenyakit, dan beberapa orang misalkan petugas yang memang dia secara fisik dia berbahaya, itu kita berikan makanan setiap hari. Sehingga saat kejadian ini kami hanya memikirkan bagaimana dampaknya, terutama untuk warga yang terkena PHK dan atau dia tidak bisa berusaha. Contohnya misalkan saat sekolah ditutup, itu penjual makanan di sekolah tentunya tidak bisa bekerja. Nah, saya juga bersyukur data masyarakat berpenghasilan rendah kemarin mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Meskipun kita juga alokasikan, tapi ternyata bisa dipenuhi dari Kementerian Sosial. Nah, sehingga saya juga bersyukur sekali, saya terima kasih kepada seluruh penyumbang, sehingga saya bisa memanfaatkan sumbangan-sumbangan dari seluruh masyarakat, termasuk ada beberapa teman alumni TS yang menyumbang. Itu kita bagi untuk sembako untuk mereka yang memang membutuhkan, terutama yang PHK dan sebagainya. Karena kalau yang terdata di masyarakat itu sudah dibantu oleh kementerian, yang kurang itu sudah dibantu oleh Kementerian Sosial. Jadi itu. Tapi sekali lagi memang ini tidak mudah sebetulnya. Saya pada awal-awal selalu turun ke pasar, ke tempat warga berkumpul, ke kemana-mana saya turun, saya sosialisasi sendiri. Bagaimana mengajarkan disiplin kepada warga. Di samping saya terus menghimbau, kita putar itu rekaman saya, suara saya ada di mana-mana, itu kita putar terus. Kemudian saya juga membuat surat protokol, ada kurang lebih 19 protokol yang kita buat, baik di perumahan, apartemen, pertokoan, mal, dan sebagainya. Itu kita buat untuk warga bisa mematuhi itu. Meskipun banyak yang masih belum itu, tapi sudah mulai terasa memang warga mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Termasuk saya harus bicara dengan anak-anak muda dan sebagainya. Itu yang coba kita lakukan. Meskipun berat, jadi saya juga kemudian berbahasa Madura, saya nggak bisa bahasa Madura.
Jadi saya membuat catatan, kemudian diterjemahkan, kemudian saya baca. Katanya orang-orang ini pidato apa-apa gitu kan. Ya apapun harus saya lakukan ya, saya melakukan itu. Kenapa? Karena gerak saya sudah dibatasi, saya harus tidak terlalu banyak bergerak karena usia saya juga sudah tua kan, bahaya itu kan kalau karena daya tahan tubuh bisa turun karena usia. Nah, kemudian saya juga selalu berkomunikasi dengan masyarakat, terutama dengan surat-surat, saya membuat edaran dan sebagainya untuk masyarakat mengerti tentang apa-apa yang saya inginkan. Di samping waktu itu saya berputar terus gitu, tapi sekarang relatif jarang karena saya harus pasiennya banyak sekali. Jadi saya harus memikirkan bagaimana menempatkan di rumah sakit mana dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang sebetulnya kalau protokol ini, disiplin itu bisa kita ikuti, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Tracing kita itu tidak keluar dari angka-angka atau orang-orang yang sudah benar-benar kita tracing. Itu hasilnya sebetulnya. Cuman kan masalahnya memang tetap harus kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh ceroboh, tetap kita harus itu. Nah, ini yang terus kemudian kita minta warga untuk mentaatinya. Gitu. Bu, itu kalau kepada warga, ini saya coba sarikan dari banyak pertanyaan yang sudah disampaikan kepada panitia untuk Bu Risma ya, total ada 25 pertanyaan Bu. Ini kemudian ada yang banyak bertanya begini Bu, ada miss yang kalau kita lihat di media itu antara pemerintah pusat dengan daerah. Ada overlapping kebijakan yang kemudian menuai istilahnya perdebatan sengit di media begitu Bu, antar kepala daerah mungkin atau kepala daerah dengan kementerian. Nah, Bu Risma ini tergolong yang adem ayem. Bagaimana kemudian Bu Risma menyikapi semisal ada perbedaan ataupun ya kontraproduktif dari antar kementerian ataupun dengan kebijakan dengan daerah lain. Nah, ini bagaimana Bu Risma memanage itu? Saya terus terang saya tidak pernah berusaha untuk, karena bagaimanapun kapasitas otak saya juga terbatas. Karena itu yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa berkonsentrasi penuh terhadap masalah yang harus ditangani. Tanggung jawab saya adalah warga Surabaya, karena sumpah saya kepada warga Surabaya. Karena itu saya coba menyelesaikan di Surabaya saja, karena sesuai kewenangan saya. Baru kalau kemudian misalkan itu menyangkut Surabaya dengan ini saya mencoba menyampaikan. Jadi contohnya misalkan saya percaya bahwa saat kami punya alat sebetulnya itu bisa dipotong saat itu. Tapi karena kami punya alat, kami membeli nggak bisa, nggak ada barangnya, kemudian kami juga minta nggak ada gitu. Nah, akhirnya aduh, apa yang harus saya lakukan? Udah, saya ngomong sama kepala, udah ini dianggap semua confirm positif. Sudah, kenapa? Nah, kemudian setelah itu kita kasih dia vitamin, kita kasih dia makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena saat itu nggak ada. Jadi akhirnya keputusannya ya bagaimana saya mengoptimalkan yang ada di kewenangan saya. Tapi kemudian saya mencoba, setelah saya ngomong ini nggak bisa lagi. Akhirnya saya ngeluh Pak Menteri Kesehatan, kemudian saya ngeluh ke Kepala BNPB. Nah, alhamdulillah mereka percaya dengan saya, kemudian mereka memberi peralatan itu. Nah, kemudian saya bisa melakukan sekarang ini. Meskipun sebetulnya saya tahu itu sudah sangat terlambat gitu, tapi saya kan tidak boleh menyerah begitu. Saya harus melakukan yang terbaik untuk warga saya gitu. Meskipun itu berat sekali. Ada yang kemudian berat bukan hanya mengurusi warga Surabaya, tetapi membalanskan hidup antara seorang Tri Risma hari ini sebagai wali kota dan Tri Risma hari ini sebagai istri, ibu, dan anak. Ataupun nenek. Nah, bagaimana kemudian Bu Risma menempatkan posisi Bu Risma supaya semuanya ini balance, jadi keluarga tidak merasa terpinggirkan atau terabaikan. Nah, ini seperti apa, Bu?
eee, ya itu yang berat, Mbak, karena, saya biasanya bisa kemudian memisahkan antara pekerjaan. Begitu saya di rumah, saya mencoba melepas semua pekerjaan, tapi ini nggak bisa. Karena ini menyangkut nyawa warga saya, menyangkut keselamatan warga saya, sehingga sehingga saya kadang pun masih terpengaruh gitu, saat di rumah, saat kondisi ini. Jadi, tapi saya mencoba bagaimana, tetap bahwa saya tidak boleh mencampur adukkan gitu. Mhm, Meskipun itu berat kadang-kadang, nah akhirnya saya juga mencoba mengajak mereka masuk ke dalam masalah saya, yang sebelumnya nggak pernah saya mengajak itu. Karena mhm, ini mhm, kondisinya berat, saya terus terang butuh juga itu. Nah, akhirnya pada waktu sahur, pada waktu buka, saya mencoba menceritakan yang sebelumnya nggak pernah. mhm, Saya mhm, selalu, saya selalu memisahkan antara ini, apa namanya, pekerjaan dan ini rumah, begitu. Tapi mhm, saat ini karena mungkin berat sekali untuk saya, sehingga seringkali saya cerita meskipun kalau sudah terlalu berat saya, oh enggak boleh gitu, supaya mhm, mereka juga nggak ikut kebebanan gitu. mhm, mhm, mhm. Ya. Ibu, kalau dari protokol kesehatan, kalau dari penanganan secara teknis supaya tidak banyak warga yang terkena dampak, ini sudah diupayakan oleh Bu Risma. Yang kemudian orang juga ingin tahu, Bu, apa yang kemudian disiapkan oleh pemerintah kota, dalam hal ini Bu Risma sebagai wali kota, untuk bisa membuat agar ekonomi ini masih terus menggeliat karena banyak daerah sudah Mhm. mulai mengeluhkan termasuk juga pengusaha-pengusaha ini kita udah nggak kuat kalau selesai lebaran ini masih seperti ini kita sudah nggak bisa bayarin pegawai dan arus PHK ini pasti tidak terhindarkan. Nah, bagaimana Bu Risma menyikapi hal ini? Jadi selain membuat kebijakan-kebijakan yang, meringankan mereka, contohnya misalkan kami tidak menarik pajak hotel dan restoran selama 2 Mhm. bulan. Kemudian kami membebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk PDAM-nya, itu apa, free. Nah, kemudian kami juga membebaskan beberapa beberapa, masalah kita, berikan keringanan untuk sewa tanah dan sebagainya. Nah, selain itu memang sebetulnya kalau kita frame-nya, tracing-nya betul, sebetulnya Mhm. kita tidak perlu takut karena orang-orang ini dan pengawasan kepada orang-orang ini, yang terkena penyakit ini bisa kita, disiplinkan, maka sebenarnya tidak perlu takut gitu. Cuman, Mhm. karena, kita juga masih masih apa namanya, masih takut terhadap itu seringkali, ada juga dari luar yang kita tidak bisa pantau. Kadang juga Surabaya ini kan bebas dari Sidoarjo, Mhm. dari mana. Nah, itu karena itu yang sulit untuk menjaga itu. Tapi sebetulnya kalau kita disiplin, kemudian kita tahu semua bergerak, tidak hanya Surabaya, maka kita tidak perlu takut sebetulnya, karena penyakit itu, cirinya sudah bisa diketahui, gitu. Cuman masalahnya itu tadi, ya kita tidak bisa kemudian berhenti di situ. Nah, tapi sebetulnya yang, kita harus taati misalkan disiplin. Seperti pasar, saya harus ngatur pasar, jaraknya sekian, 2 meter, tidak boleh, apa, bersebelahan. Jadi ngatur ngatur apa namanya, di terminal, ngatur di, ya semua, termasuk, kantor-kantor, termasuk staf-staf di kelurahan itu harus kita atur bagaimana supaya, protokol itu bisa diikuti. Mhm. Jadi, seperti itu. Nah, memang berat, tapi, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan umatnya di luar kemampuan itu, saya percaya itu. Mhm. Mhm. Banyak yang kemudian sudah mulai mengeluhkan, ini kita harus di rumah saja, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita kesulitan untuk melakukan atau beraktivitas, bahkan ada yang mulai jenuh dan tidak dalam tanda petik mulai tidak peduli Bu Risma. Kepada orang-orang yang masih begitu, apa yang mau Bu Risma sampaikan? Iya.
kita harus tahu sekian tahun kita bahagia, kita tidak ada masalah. Tapi kemudian Tuhan memberikan cobaan ini. Mungkin tidak sampai setengah tahun. Apa ya kemudian kita harus kemudian menyerah dengan keadaan? Saya percaya bahwa di setiap Tuhan memberikan cobaan, sebetulnya di situ juga ada peluang. Mari kita cari peluang-peluang yang mungkin dan tidak kemudian menyerah. Kemudian kita terus berusaha di tengah keterbatasan kita. Di tengah keterbatasan kita, berat memang. Tapi ayo kita lihat, kita berpikir, kemudian kita berpikir lebih jauh lagi, sebetulnya kesempatan apa? Jadi berpikirnya dibalik. Kesempatan apa yang yang diberikan Tuhan kepada kita di tengah keterbatasan ini. Jadi saya ingin menyampaikan, jadi contohnya misalkan, kenapa sekarang anak-anak sekolah, kemarin saya bicara dengan anak-anak di sekolah, sekarang mereka belajar dengan online begitu. Nah kemudian sebetulnya kenapa Tuhan memberikan itu sehingga pandemi sehingga kita harus melakukan ini. Itu sebetulnya Tuhan menyampaikan message menurut saya bahwa kamu nggak bisa, kamu ke depan kamu harus gunakan ini. Jadi artinya ayo kamu berpikir begitu dan kamu berusaha bagaimana kamu bisa di tengah keterbatasan ini kamu menggunakan itu. Kita bayangkan saat itu mungkin sekolah secara virtual itu baru 10 atau 15 tahun yang ke depan. Tapi ternyata dimajukan oleh Tuhan sehingga kita nggak mau kita harus melakukan saat ini gitu. Jadi itu yang terus terang ya saya harus berpikir positif untuk saya sendiri juga tidak lockdown gitu. Saya sendiri tidak putus asa dan saya masih harus menyemangati warga saya. Begitu. Ibu terakhir, Ibu perempuan. Bagaimana kemudian karena ini diselenggarakan oleh atau hostnya adalah teman-teman dari bidang pemberdayaan perempuan Bu Risma. Apa yang mau Bu Risma sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang ini sepertinya sudah semakin berat, mulai ngurus anak yang biasanya ke sekolah sekarang seharian ada di rumah, kemudian semuanya diurusin menjaga kesehatan, termasuk juga bekerja dari rumah. Nah, bagaimana sharing dari Ibu terakhir dan juga pesan supaya kita semua, terutama para perempuan-perempuan ini bisa memanage stresnya seperti yang Bu Risma lakukan. Ya, Mbak Brigita, dulu sempat orang mengeluh karena dengan adanya gadget, anak-anak jauh dengan orang tuanya. Dia sibuk dengan temannya yang jauh di sana. Jadi kalau ngomong yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh karena kita satu meja tapi nggak ngomong, semua pegang gadgetnya masing-masing, semua pegang gawainya masing-masing, nggak bicara sama sekali. Nah sekarang Tuhan memberikan kamu kumpul sekarang. Kamu ketemu dengan keluargamu seperti itu. Nah, dari hasil pembicaraan dengan anak-anak, saya sempat mereka juga agak shock gitu karena biasanya gurunya nyampaikan, ayo kamu bagus, ayo nilai, ayo, oh ini bagus, meskipun mungkin jelek ya, gurunya selalu katakan itu. Bu Risma, aku nggak dapat itu lagi dari bu guru. Oke, nanti aku bilang ke mamamu, untuk mamamu muji kamu. Oh gitu Bu Risma, oh iya, saya bilang gitu. Jadi artinya apa? Kita kadang sebagai orang tua memang mungkin kita perhatian, dia bisa sekolah, dia semua bisa dapat. Tapi apakah kemudian kita merhatikan perasaan mereka selama ini? Nah, dengan kita berada di rumah bersama-sama, nah kita tahu, oh ternyata dia seperti itu, oh ternyata dia begini gitu. Jadi itu menurut saya nilai positif yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita nikmati.
Mari kita nikmati karena kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Dan mungkin saatnya memang kita dekat dengan anak-anak untuk kita mengetahui bagaimana kondisi anak-anak secara real. Karena terus terang Mbak Brigita, saya wali kota ini nggak hanya nangani bangun jalan, saluran, tapi saya juga merhatikan anak-anak. Banyak anak-anak di luar sana, dia punya masalah. Saya sampai hafal muka anak-anak itu, jadi oh itu ada masalah. Begitu saya ngomong, dia akan, oh kamu ada masalah. Tolong, biasanya saya bawa psikolog, tolong cek ada masalah apa dia. Ternyata betul dia ada masalah. Jadi mari kita sama-sama, karena kepada siapa mereka akan mengadu kalau bukan kepada kita orang tuanya. Luar biasa sekali. Ya. Ya, ini untuk menenangkan para audiens khususnya yang berada di Jawa Timur dan Surabaya, tempat Bu Risma sekarang memimpin. Stok pangan semuanya aman ya, Bu? Alhamdulillah aman. Sekarang saya lagi mengajak warga saya untuk memanfaatkan lahan-lahan kecil di rumahnya untuk kita bisa menanam apa saja yang bisa kita makan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita akan lebih aman kalau kita bisa mempunyai makanan sendiri. Nah, di balai kota, di lantai 2 saya nanam padi, saya nanam terong. Di balai kota, nanti mungkin rumputnya sementara saya ambil, saya akan nanam ubi jalar supaya bisa untuk dimakan. Nanti kalau sudah nggak ada apa-apa ya ditanami rumput lagi. Begitu. Baik. Jadi benar-benar bisa memanfaatkan segala macam potensi yang ada ya Bu ya, dan melihat berbagai macam bencana yang ada di sekeliling kita ini menjadi suatu potensi dari sisi yang positif supaya kita tetap sehat dan imun kita terjaga. Begitu kira-kira ya, Ning Risma nggih. Iya. Ibu, ini boleh saya undang narasumber yang lainnya ya Bu? Bisa sama Ibu, supaya kita bisa foto bersama. Saya boleh mengundang Ibu Sandrayati Moniaga yang merupakan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM. Ibu Sandra, selamat siang. Sudah bergabung bersama kami. Mbak Brigita. Sore, ya sudah sore. Selamat sore Ibu Risma yang kami cintai. Selamat sore. Ya, selanjutnya ada Mbak Aristi Widya Bramantika yang merupakan Senior VP for People and Culture dari Gojek. Mbak Widya. Oh iya, kenapa kok ngono itu? Ika, Mbak Ika nggih. Apa kabar Mbak Ika, sehat Mbak Ika? Alhamdulillah sehat. Katanya Gojek habis bagi-bagi THR untuk ini ya, pengemudinya ya? Waduh, saya saja belum dapat kabarnya. Bocoran dari teman-teman pengemudi Gojek konon kabarnya. Dan selanjutnya ini saya mengundang juga Mas Galang Lufitianto, psikolog dari Yogyakarta UGM. Mas Galang. Halo, selamat sore Mbak Brigita. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Sore. Boleh kita foto bersama terlebih dahulu teman-teman panitia sebelum berpisah dengan Bu Risma? Sudah. Baik, terima kasih. Bu Risma, ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Terima kasih Bu Risma. Semangat semuanya. Bu Risma sehat-sehat. Kita mendoakan Bu Risma. Tidak boleh menyerah. Salam hormat Bu Risma dari teman-teman Komnas. Oh, terima kasih. Ya, saya sebetulnya juga nggak setuju PSBB, tapi ya harus lebih ketat malah Bu. Kami. Semakin dibatasi. Terima kasih Bu Risma, sehat-sehat, lancar-lancar. Matur nuwun Ning Risma sudah berkenan menyampaikan atau menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bersama kita. Itu tadi seluruh partisipan bagaimana Bu Risma menyikapi, memanage krisis. Sudah banyak yang dilalui dan ternyata saat ini merupakan yang paling berat karena banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita tetapi harus kita jalankan. Mudah-mudahan Bu Risma selalu sehat dan berbagai kebijakannya bisa tepat sehingga bukan hanya Bu Risma tetapi pemimpin-pemimpin lain yang ada di Indonesia ini
juga bisa menyelamatkan warganya masing-masing. Baik, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini, bagaimana memanage krisis between rules in life. Ini tadi ada SPV Gojek. Di masa PSBB ini, Gojek sepertinya adalah hal ataupun sesuatu aplikasi yang banyak orang bilang ini sangat membantu sekali. Nah, saya mau tanya terlebih dahulu kepada Mbak Ika. Mbak Ika, ini bagaimana kemudian hal yang kemudian orang kayaknya nggak bisa hidup kalau nggak ada Gojek. Pesan makan, pakai Gojek. Pesan mau kirim barang, pakai Gojek. Semuanya pakai Gojek. Nah ini dulu tidak akan terpikirkan orang seperti ini. Tetapi pada akhirnya kita sudah sampai pada masa ini. Nah saya persilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Ika untuk sharing bersama dengan kita di sini. 10-15 menit cukup ya Mbak untuk sharing sebelum nanti kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada panitia dari para partisipan. Monggo, Mbak Ika. Hai semuanya, terima kasih. Waduh, agak-agak nervous gitu ngeliat Bu Risma, Bu Sandra, Mas Galang gitu kan. Gojek, ya kita sih sering ngomongin kalau di Gojek ya dengan masa-masa pandemi ini termasuk saya gitu ya. Kebayangin ya gimana rasanya pandemi tanpa Gojek gitu. Kayaknya makin aku stres tanpamu rasanya. butiran debu. Asli gitu kan, kayak remah-rempeyek gimana, terus gimana gitu kan. Nah tapi juga bagi kami di Gojek ini juga beban sih, beban karena kan kita di Gojek itu misinya adalah selalu diingatkan adalah kita kerja di Gojek, lo kerja di Gojek bukan buat lo, tapi lo kerja di Gojek untuk menghidupi jutaan orang di luar sana gitu kan. Jadi ketika pandemi ini terjadi, sama di dalam kita satu krisis kayak aduh gitu kan ya. Dan bukan krisis gimana Gojek bisa berlangsung, tapi krisisnya kayak gimana Gojek bisa ngebantu jutaan manusia yang selama ini udah kita bantu gitu kan. Jadi serunya di masa pandemi ini kita semua yang terjebak di rumah kan semuanya agak-agak krisis identitas kan, kayak siapa gue, apa fungsinya hidup ini, terus apa sebenarnya makna dari kehidupan gitu kan, tiba-tiba terpaksa untuk reflect. Nah di Gojek sama, sebagai organisasi akhirnya kita menanyakan kembali the fundamental questions, apa sih peran kita di dunia ini gitu kan, sampai masing-masing divisi departemen ditanyain apa peran lo, what's your fundamental role gitu kan. Jadi pertanyaan eksistensial banget, karena yang kita realize sama semua orang lain, kita kerja rutin tiap hari, akhirnya kita terjebak dalam rutinitas ini kan. Dan kadang suka lupa aja, lupa bersyukur, lupa fokusnya kemana, kenapa kita ada di sini gitu kan. Terus dengan berbagai macam masalah dan challenges yang selalu berubah-ubah setiap hari. Jadi kalau di Gojek, pertanyaan yang paling seru kalau orang datang ke Gojek nanya gini, how do you manage change di Gojek gitu? What's your change management is like gitu kan? Bagaimana memanage perubahan? Terus kita gini, kita sampai di titik di mana kita sudah tidak memanage perubahan lagi, karena perubahan itu udah menjadi sesuatu yang normal, setiap hari itu terjadi sebuah perubahan gitu. Jadi itu pertanyaan yang sulit sekali untuk kami jawab. Tapi yang seru akhirnya kita belajar bahwa ternyata salah satu atribut manusia yang memang akhirnya berjasa banget gitu ya, mau dihidup, di pekerjaan segala macam, adalah resilience itu kan. Sejauh mana bisa jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Oh jalan sana, adapting to situasinya seperti apa. Jadi Gojek sama-sama manusia juga. Dan kayak Bu Risma kadang-kadang kalau udah semakin terkenal, semakin punya tanggung jawab, semakin lebih merasakan beban gitu kan. Jadi teman-teman di Gojek juga banyak banget yang stres, stres nggak tidur mikirin gimana caranya, apa yang mesti kita ubah, apa yang mesti kita perbaiki, bagaimana kita tetap bisa memberikan dampak terhadap dunia even di masa-masa pandemi dan krisis ini. Dan belajar banget dari Bu Risma, dan cara pandangnya sih cantik banget ya. Ya ini memang sebuah masalah, tantangan, tapi ada peluang apa, dan itu kayak pertanyaan yang mudah gitu ya. Iya kita udah sering dengar, pokoknya bukan masalah tapi peluang. Tapi beda antara tahu dan melakukan gitu kan, dan tiap hari untuk men-challenge diri melakukan apa yang sudah dilihat, itu kan salah satu challenge tersendiri. Begitu Mbak Brigita.
Mbak Brigita di mute kayaknya, saya tidak bisa mendengar. Iya, ini bukan hal mudah. Ya kepencet kayaknya, Mbak. Sudah mulai halusinasi kalau sudah deket-deket beduk maghrib ya. Iya. Kayaknya Gojek ini sepertinya mau tidak mau jadi garda terdepan begitu ya di masa pandemi ini. Sama seperti kalau tim kesehatan kan ketika sudah ada di rumah sakit. Namun Gojek ini istilahnya pahlawan bagi kita semua, para pengemudi ini yang mengantarkan makanan, yang mengirimkan apa yang kita butuh, termasuk juga pengemudi-pengemudi yang lainnya juga ada yang mengantarkan kita kalau Gokar ya tentunya. Nah, ini bagaimana kemudian membuat mereka-mereka yang menjadi istilahnya rekan kerja dari Gojek sebagai aplikasi ini supaya mereka tetap memberikan yang terbaik di masa pandemi ini. Kan mereka juga kadang-kadang takut juga, tapi mereka juga butuh makan. Nah, ini gimana kemudian meyakinkan mereka bahwa ini adalah hal baik. Anda semua sudah melakukan hal baik. Untungnya ya, saya itu merasa orang Indonesia tuh salah satu orang yang paling baik satu dunia. Nih kayak even kalau ada turis datang ke Indonesia kemanapun mereka selalu bilang orang Indonesia itu memang paling aneh deh, gue belum pernah ketemu tipe manusia sebaik orang-orang Indonesia. Dan ketika kita ngelihat orang Indonesia dari segi kemanusiaannya, sebenarnya kita nggak perlu meyakinkan apapun gitu loh. Jadi kebanyakan Gojek driver ini memang kemanusiaannya sudah sangat tinggi. Kita sering lihat sebelum masa pandemi pun gitu ya, dan saya pernah ngerasain langsung. Saya pernah lagi naik ojek mau berangkat ke kantor, di tengah jalan ojeknya mogok kan, dia berhenti gitu. Terus abangnya bilang, tunggu Mbak, tunggu sebentar gitu. Nggak lama kemudian, kayak 2 detik ada ojek lain langsung berhenti, set gitu kan, kayak kenapa Mas gitu, oh ojek saya mogok gitu kan, terus abang lain, ayo saya anterin gitu, kemana, oh masih ada 4 kilo lagi sih Mas, iya nggak apa-apa saya anterin, terus Mas gimana, udah nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu sampai tujuan dengan selamat, tanpa basa-basi dia nganterin saya sampai ke tujuan juga, padahal dia kan nggak tahu saya kerja di Gojek atau enggak kan, dan ketika saya mau bayar pun dia juga nggak mau dibayar, dan saya dan teman-temannya sering banget dengar cerita-cerita seperti ini. Jadi bagi kami, kalau saya belajar ngeliat mereka tuh, mereka nggak perlu di-convince apapun gitu kan. Tapi yang harus kita ingat sebagai orang-orang yang berinteraksi dengan para driver-driver partner-partner ini, sejauh mana kita sudah mengapresiasi dan meng-acknowledge mereka. Kadang kan kita yang suka lupa kan gitu. Mereka of course, mereka kadang-kadang they have good days, they have bad days. Right? Jadi kadang-kadang kalau misalnya mereka sedikit gitu kan, pernah kalau telepon Gojek rumah, Bu, ini rumahnya mana sih Bu? Terus kita kesenggol, kok dia kasar banget. Terus kita suka lupa, ya Allah mereka di luar udah berapa jam, masa kita nggak ada sih kayak empatinya sedikit pun gitu kan, dan mungkin ini pertama kali. Nah dari Gojeknya sendiri juga mikir, bagaimana kita bisa mengapresiasi mereka lebih, bagaimana kita bisa mensupport mereka lebih. Maka sekarang kalau ngelihat tips di aplikasi Gojek bisa sampai 100.000. Jadi sambil beramal. Gitu. Jadi tidak makan dan belanja. Jadi ada hal-hal culture yang berubah pada akhirnya dengan keberadaan Gojek dan adanya pandemi ini. Dan ternyata kita semua dipaksa untuk mau berubah, kalau tadi kata Bu Risma, memanfaatkan apa yang ada. Kita coba geser ke Bu Sandra. Bu Sandra, tadi sempat disampaikan bahwa PSBB nggak ada yang mau loh PSBB, karena kan takdirnya manusia ini untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi sekarang harus dibatasi. Kemudian adalah hak asasi untuk kita bekerja, tetapi kemudian gara-gara protokol kesehatan ini kita semua dibatasi. Komnas HAM sendiri melihatnya seperti apa ya, Sandra? Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya makasih nih Mbak Brigita ya. Selamat sore ke tadi siapa, Cak Topo dan panitia yang mengundang. Sama nih dengan Mbak Ika ya, tadi agak ini juga nih lihat Bu Risma yang sangat tung-tung-tung. Semangatnya luar biasa. Luar biasa, dedikasi luar biasa dan real. Memang ketika seseorang bertugas di garda depan yang berhadapan langsung dengan warga, itu akan lain passion dan situasinya ya. Dan kita beruntung ada pemimpin perempuan seperti Bu Risma yang memang bekerja dengan sepenuh hati dan pikiran. Jadi kita doakan semoga beliau sehat terus
dan juga seluruh keluarganya juga sehat. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Brigita tadi, Komnas sebenarnya telah mengeluarkan satu laporan atas satu kajian cepat pada bulan April lalu. Kami menyampaikan beberapa catatan membandingkan dengan beberapa negara lain dan membaca analisa yang ada, itu masih bulan April ya. Kemudian ada rekomendasi. Tapi catatan utama Komnas pada prinsipnya, pembatasan sosial itu bukan non-derogable rights atau hak yang tidak bisa dikurangi. Jadi dalam konsep hak asasi manusia, kita tahu ada hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik ya, dan macam-macam. Ada hak-hak yang bisa dikurangi, ada yang tidak bisa dikurangi. Nah, yang tidak bisa dikurangi itu misalnya hak hidup, hak untuk menjalankan agama misalnya. Itu hak untuk tidak direndahkan martabatnya. Misalnya hak tidak diperbudak. Nah, dalam konteks PSBB itu adalah pembatasan sosial dalam rangka negara menyelamatkan hak hidup dari banyak orang. Karena pembatasan sosial ini kan bukan tanpa tujuan, bukan kalau bahasa anak Jakarta bukan ujuk-ujuk ada pembatasan sosial, tetapi ada penyebabnya. Ada satu wabah, ada wabah atau pandemi COVID-19 yang telah mengorbankan begitu banyak orang sampai meninggal, ada yang menderita sakit, ada yang dalam kondisi tidak jelas misalnya. Nah, untuk itu perlu ada langkah-langkah tegas. Dan dari berbagai pengalaman maupun pendapat ahli, memang harus ada pembatasan gerak untuk membatasi meluasnya pandemi. Jadi kembali lagi, pembatasan sosial ini merupakan satu langkah yang memang membatasi hak asasi, tapi yang dibatasi itu adalah hak asasi yang memang bisa dibatasi. Gitu, Mbak. Tapi kalau dari Komnas HAM sendiri melihat kondisi pandemi yang benar-benar membuat orang susah, dalam tanda petik bukan hanya susah yang cuma susah tidak bisa keluar rumah, semuanya dibatasi, tapi banyak hal yang membuat kita sendiri kadangkala kayak yang tadi Mbak Ika sampaikan, kita ini mau apa ya, kita ini sebenarnya apa ya, kita ini bagaimana ya. Nih Komnas HAM sendiri ada tidak catatan-catatan berkaitan mengenai krisis COVID-19 ini? Gini, kalau dari kami ini kan dua hal. Kami sebenarnya malah menuntutnya lebih tinggi ya, karantina wilayah. Karena pembatasan sosial itu masih lebih abu-abu. Kalau menurut Komnas HAM, memang tentunya semua kebijakan itu harus komprehensif. Dalam hal ini, ketika ada pembatasan sosial, ketika misalnya ada karantina, itu memang kebetulan tidak ada, negara memang harus memenuhi beberapa kewajiban. Jadi misalnya dalam konteks pekerjaan, dalam konteks penghasilan, pendapatan. Nah ini yang harus secara serius ditangani. Jadi kebijakan untuk PSBB harus dibarengi memang dengan bantuan-bantuan kepada mereka yang sulit. Dan juga memastikan kepada pihak korporasi tidak melakukan PHK dalam kondisi seperti sekarang. Nah, tapi ini semua kan yang tidak mudah. Kalau kita tahu di Jakarta misalnya, bantuan tunai langsung tidak jelas, bantuan itu diterima oleh orang-orang yang tidak semestinya menerima misalnya. Tapi di sisi lain, sebagai warga kita juga tahu itu banyak faktor internal dari orang-orang juga ya yang ya jujur aja di negara kita kan masih banyak masih sedikit orang yang bisa disiplin, sedikit orang yang bisa taat hukum, behavior. Dan kemudian juga aparat penegak hukum juga banyak yang tidak konsisten, tidak melakukan upaya penegakan hukum. Ini juga ada. Jadi kalau kita mau lihat kebijakan negara ada, tapi memang harus secara konsisten dijalankan dengan segala prasyaratnya. Yang kedua, warga sendiri juga harus belajar untuk disiplin, belajar untuk menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum, yang juga peduli dengan orang lain. Ya, gitu.
Jadi ada banyak dimensi, bukan cuman kita melihat diri kita ini sebagai warga negara yang baik mematuhi anjuran pemerintah, tetapi juga kita sebagai warga yang taat hukum, tapi juga kita sebagai individu makhluk sosial yang berempati dengan sesama kita. Kira-kira seperti itu, benar ya Bu ya? Ya. Kita coba geser ke pandangan dari Mas Galang nih, psikolog. Sudah ada laporan-laporan kah yang datang ke Mas Galang berkaitan mengenai mereka yang sudah mengalami gangguan kejiwaan akibat kelamaan di dalam rumah? Mas Galang. Halo ya. Silakan. Jadi sebenarnya sudah banyak ya. Kebetulan saya di UGM sendiri, tempat saya mengajar, kita juga punya kayak call center untuk rujukan psikolog. Dan memang rata-rata melaporkan banyak terjadi stres yang terkait dengan dibatasi interaksi sosialnya, baik dengan teman, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat memang manusia itu kan sebenarnya adalah makhluk sosial ya. Bahkan kalau di banyak penelitian tuh manusia disebut sebagai social animals. Benar-benar makhluk yang memang nggak bisa lepas dari interaksi sosial. Lagi bangsa Indonesia ini kan bangsa kolektif ya. Kalau kita melihat ada cultural orientation, ada individualistik dan kolektivistik. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa-bangsa yang kolektif, yang hubungan sosialnya sangat erat ya. Dan sehingga bahkan kalau orang-orang Jawa gitu punya perumpamaan mangan ramangan kumpul, makan nggak makan asal kumpul ya. Ini membuat pembatasan sosial ini menjadi dampaknya besar bagi orang-orang Indonesia. Kebetulan Februari yang lalu saya baru postdoc di New York, Mbak, dan saya melihat perbedaan yang sangat kontras ketika pembatasan sosial itu tuh terjadi di Amerika dan di Indonesia. Yang sangat kena sekali adalah kemudian di Indonesia adalah identitas sosial mereka. Ketika mereka dibatasi sosialnya, mereka menjadi mempertanyakan itu ya, kita ini orang Indonesia yang biasanya seperti ini, jangan-jangan ntar kita jadi individualis gitu ya. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan interaksi sosial, itu kita kalau belajar biopsikologi ada satu hormon namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu adalah hormon anti stres. Dan hormon oksitosin itu diproduksi ketika kita sedang berinteraksi sosial dengan orang lain. Nah, ini kan menjadi akan susah dalam kondisi seperti ini. Di satu sisi kita banyak mengalami stres, misalkan kehilangan pekerjaan, ini sepertinya ada gangguan koneksi dengan Mas Galang. Nah, ini juga yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Menteri Kominfo bahwa kita ini dipaksa untuk masuk ke digital, tetapi ternyata sepertinya kita masih belum siap dengan digitalisasi ini. Tiba-tiba koneksinya hilang yang kita lagi ngomong, begitu kan? Langsung blank, langsung hang. Nah, ini ujian kesabaran ketika akan berbuka puasa. Silakan Mas Galang dilanjutkan. Kesabarannya masih cukup banyak ya Mas ya? Lagi siomay buat buka. Silakan Mas Galang. Masih agak panas. Suara saya sudah normal ya? Udah normal Mas. Oke. Jadi tadi saya sempat menjelaskan ada kita ada namanya hormon oksitosin ya. Hormon oksitosin itu hormon anti stres dan itu kita produksi ketika kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal ini kan menjadi akan sulit dalam kondisi seperti ini. Di satu sisi kita banyak mengalami stres karena mungkin kehilangan pekerjaan, rutinitas terbatas. Di satu sisi kita nggak bisa memproduksi hormon oksitosin karena interaksi sosial kita dibatasin. Tapi ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk tetap menghasilkan hormon oksitosin, yaitu dengan cara membantu orang lain. Nah, di sini kebetulan ada Mbak Ika dari Gojek itu yang saya juga akhirnya banyak membantu orang lain dengan caranya misalnya saya mengirimkan GoFood ke teman saya. Nah, ketika kita mengirimkan, ketika kita helping others, kita itu juga sebenarnya sedang membantu diri kita. Ketika kita membantu orang lain, itu berarti kita sebenarnya sedang membantu diri kita untuk menjadi lebih kuat. Nah, itulah yang kemudian di sini ketika kita nggak bisa berhubungan sosial dan kemudian hormon oksitosin kita turun dan harusnya kita menjadi semakin stres, kita harus mikir nih gimana sih caranya untuk bisa mempertahankan hormon oksitosin ini tinggi, yaitu dengan cara kita berbagi.
Ya, jadi ada hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi solusi ya Mas ya. Cuman kan kita ini nggak bisa dipungkiri ya Mas ya, namanya manusia biasanya kita keluar, kita ketemu orang, sekarang ketemunya cuma lewat WhatsApp call, ketemunya cuma lewat video call. Ada hal yang berubah dan ada rasa yang kadang-kadang rindunya ini semakin mendalam. Nah, banyak orang LDR. Ini secara psikologis begitu ya memang ya? Iya, jadi memang kalau dalam komunikasi itu kan kita nggak hanya verbal ya. Jadi ketika kita ketemu langsung, tatap muka itu kan kita dari verbal, ada non verbal, dan kadang-kadang yang dirindukan itu justru yang non verbalnya itu. Karena saya membaca sebuah literatur bilang bahwa sebenarnya komunikasi kita itu 80% itu dari komunikasi non verbal. Jadi misalnya dari ekspresi muka kita, dari gerak tubuh kita, dari proximity jarak kita itu adalah salah satu komunikasi. Verbal itu cuma 30%. Nah, artinya kemudian ketika kita menggunakan WhatsApp gitu ya, kita kehilangan 70 sampai 80% komunikasi, dan itu yang membuat kita jadi kayak merindukan hal itu gitu ya. Tapi untungnya sebenarnya saat ini tuh teknologi sudah semakin maju ya. Ya meskipun nggak bisa menggantikan interaksi face to face, tetapi at least ya dengan contoh menggunakan Zoom seperti ini kan ketangkap semua nih. Secara visual. Mungkin yang nggak ketangkap baunya aja itu. Cuma kalau semua sehingga kalau Zoom itu saya pakai celana pendek ini sebenarnya. Artinya kalau biasanya dikeluhkan kalau misalkan Zoom meeting itu aku belum mandi nih, ya nggak apa-apa karena itu kan nggak ketangkep gitu ya. Nah, artinya di sini kemudian teknologi sudah mencoba untuk mengcapture banyak non-verbal communication yang dibutuhkan dalam komunikasi, tapi memang nggak semuanya. Tapi ya itu lebih baik ketimbang teknologi zaman dulu kan lebih pakai api lebih kurang kompleks ya. Benar. Nah, ini ya artinya kemudian ini yang kita sebut sebagai new normal ya, yang kita harus mau nggak mau menerima kondisi ini sebagai salah satu alternatif untuk tetap saling berhubungan. Ya, ini kalau kita bicara tentang pandemi, memanage krisis, ternyata krisisnya bukan hanya krisis kantong, karena banyak orang yang tadinya biasa bekerja, dapat ceperan dan lain-lain, pada akhirnya semuanya berkurang, tetapi juga krisis psikologis, jadi kesehatan jiwa dan raga. Ini sore-sore makin balance hidup kita sepertinya. Kita coba sampaikan, Pak Mas dan Mbak Cak dan Ning, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan kepada panitia, yang ditujukan kepada Cak dan Ning sekalian. Ini mungkin bisa saya bacakan saja, nanti bisa direspon oleh Cak dan Ning sekalian. Ini kepada Bu Sandra, ada yang bertanya bagaimana kemudian menyeimbangkan pekerjaan dengan kegiatan di rumah. Karena jadi komisioner Komnas HAM ini kan pekerjaan yang ya ngeri-ngeri sedap begitulah kira-kira. Dari rapat ke rapat kayaknya Zoom meeting ini setiap hari dan setiap jam ya Bu. Dalam sehari bisa banyak Zoom meeting kira-kira. Balancingnya bagaimana? Kapan waktunya masak, kapan waktunya main sama anak. Nah ini nanti bisa dijelaskan. Kemudian ini ada juga yang bertanya dalam kaitannya mengenai PSBB ini, tadi sempat disampaikan banyak orang yang kemudian stres Bu. Sudahkah ada laporan gara-gara stres kelamaan PSBB ini kemudian KDRT? Nah ini ada yang nanya dari Denpasar Bu. Ada Kenny, ini founder komunitas Trilogy of Female. Apakah memang mungkin juga ada hal seperti itu? Ada juga yang bertanya, ini dari Jakarta, kalau kita bicara mengenai PSBB, ini kan mestinya ada pembatasan ataupun pemenuhan kebutuhan tadi Bu, harus balance kan Bu, ketika kemudian dibatasi mestinya juga ada yang dipenuhi. Nah kira-kira sampai sejauh ini seperti apa evaluasi dari Komnas HAM? Ini saya bacakan yang ke masing-masing terlebih dahulu ya. Ini Bu Sandra juga ada yang bertanya tentang sampai saat ini apakah memang ada pelanggaran HAM atas standar kesehatan, karena memang kalau kita melihat ini kan petugas kesehatan asmatnya banyak yang kurang ya Bu, APD-nya Bu. Nah ini kalau dari Komnas HAM sendiri melihatnya seperti apa? Share ke Mbak
Ika, nah ini pertanyaan-pertanyaannya saya sampaikan supaya nanti bisa direspon oleh Cak Daning sekalian. Dalam kaitannya tentang Gojek, ini kan culture kerja yang berbeda dari sebelumnya. Membuat rekan kerja partner para driver-driver ini sebagai rekanan. Nah, membangun culture bukan hal yang mudah. Bagaimana kemudian Gojek ketika itu mengaplikasikannya? Ini pertanyaan dari Lina Lutfiana, IAIN Surakarta. Ada pertanyaan juga dari Iren, nah ini sama juga dengan Bu Sandra tadi. Bagaimana membalancekan kehidupan antara Mbak Ika sebagai Mbak Ika yang merupakan SPV Gojek dan Mbak Ika sebagai seorang personal. Karena kadang-kadang kan nanti kalau kayak Bu Risma tadi makin susah dengan kehidupan yang sekarang ini membalancekan. PSBB ini kayaknya goler-goler lebih nikmat dibandingkan kita bekerja gitu kan. Bekerja sejam, goler-golernya 8 jam. Nah ini kan ini fakta-fakta yang kemudian bisa kita bahas di sini dan nanti kita tanyakan juga sama Mas Galang. Ini Mbak Ika, kita lanjutkan pertanyaannya. Adakah kemudian program khusus yang dibuat atau diskemakan oleh Gojek karena memang kondisi pandemi ini kan first major. Nah, adakah kemudian program-program inovasi-inovasi dalam kaitannya mengenai pandemi ini selain tadi memberikan tips lebih besar supaya imun kita tetap baik? Itu tadi beberapa pertanyaan untuk Mbak Ika. Nah, sekarang Mas Galang ini mungkin pertanyaannya juga sudah dibaca dan sudah dijawab melalui voice note. Tapi mungkin intinya kalau ke Mas Galang, gimana caranya kita bisa tetap normal? Karena untuk tetap waras, ini bukan hanya bisa dilakukan, menjaga kewarasan ini dengan ngopi. Nah, gimana tipsnya nanti dari Mas Galang? Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bu Sandra. Okay. Monggo, Ning Sandra. Makasih Mbak Brigita. Ning Brigita. Saya mohon izin share ini aja ya, presentasi boleh, ya. Boleh. Silakan. Jadi Bapak Ibu, saya memang ini bisa kelihatan ya? Kelihatan. Nah, jadi memang saya melihat peran yang beragam itu tidak terkotak-kotak gitu ya, tapi sebagai satu hal yang terkait satu sama lain. Jadi makanya saya pakai istilah merajut. Saya harus disclaimer dulu, ini Tenun Ika karya Mama Dan, sahabat saya di Sumba sana. Jadi kalau lihat kehidupan, nah tadi kan ditanya bagaimana balance. Saya melihat kehidupan ini tuh berbagai peran itu nggak terkotak-kotak, tapi terhubung satu dengan yang lain. Jadi ada urusan keluarga kita, ada masyarakat, ada pekerjaan, antara satu dengan yang lain saling terikat. Jadi seperti itu. Nah, saya lebih ingin berangkat dari keluarga. Memang tadi ada beberapa pertanyaan kan bagaimana balance. Yeah. Paling pertama yang saya lihat adalah kita ini harus memastikan bahwa kita sehat. Kita sehat, saya sehat. Sehingga saya bisa ikut merawat teman-teman, memastikan keluarga sehat. Kemudian bagaimana kerjasama. Kalau kebetulan saya beruntung nih, suami saya orang yang sangat-sangat gender sensitif dan berbagi perannya luar biasa. Kami benar-benar saya bisa menikmati hanya menjalankan kodrat perempuan untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Selebihnya kami berbagi. Jadi ini sangat enak dan hubungan dengan anak-anak juga baik. Nah, soal yang lain adalah prioritas kesehatan fisik, kemudian juga bagaimana membangun suasana nyaman di rumah. Nah, ini mungkin yang kalau kita merujuk pada Bu Risma tadi, kerumitan Bu Risma tentu bisa terbayang tanggung jawab atas jutaan orang, sehingga bebannya luar biasa. Sementara kalau di Komnas, saya hanya 1 dari 7 komisioner, sehingga kami berbagi peran di antara 7 komisioner. Dan kami punya sekjen juga yang juga bekerja. Nah, di luar itu kita punya lingkar. Lingkar paling dekat adalah tetangga. Bagaimana sebelah rumah kita? Bagaimana depan rumah kita? Kebetulan misalnya di kompleks ada lansia. Bagaimana, apa yang dibutuhkan oleh beliau? Di luar dekat rumah kita ada warga-warga yang korban PHK. Bagaimana kehidupan mereka?
Nah, di sini ada lagi teman-teman sekolah, teman kuliah yang harus kita lihat. Ada teman korban, masyarakat korban yang terus menghubungi juga. Nah, yang di sini saya ada bagi sedikit, sebelah kiri ini kebetulan di kompleks kami bikin pokja sosial ekonomi. Jadi kalau tadi Mas Galang ya bilang kita membantu orang bukan sekedar membantu orang, tapi kita juga membantu diri kita. Betul itu, karena di situ kita merasa juga feel good gitu ya kalau bahasa teman-teman. Jadi ada program bagi sembako selama sudah sebulan ini ada 3 kali, kemudian juga makanan waktu sebelum bulan puasa, tapi sekarang selama bulan puasa buka puasa, jadi sudah 40 hari nih, jadi doakan bisa terus bagi warga sekitar dan juga termasuk untuk teman-teman ojek nih Mbak Ika, di mereka juga bisa dapat, ada supir bluebird juga yang makin sepi usahanya. Nah, di sebelah kanan ada pokja lingkungan dan kesehatan, mereka yang bikin protokol, bikin sarana-sarana lain. Ini kita pastikan, dan ada pertanggungjawaban keuangan buat semua yang harus terus dilakukan. Bagaimana dengan teman-teman? Ada lagi kawan-kawan yang harus kita cek, bagaimana kondisi kawan-kawan kita sendiri, tapi bagaimana kita sama-sama bekerja. Alumni Tarakanita misalnya bergerak untuk menyediakan nutrisi tambahan bagi tim medis di sekitar Jabodetabek. Ada lagi yang bekerja menyediakan APD. Tapi juga ada teman-teman lain, misalnya saya punya kelompok, saya bergabung dengan kelompok urban farming. Jadi yang diceritakan Bu Risma tadi udah kami jalankan beberapa bulan. Nah, 2 bulan terakhir menjadi sangat intensif, berbagi benih, bertukar-menukar ilmu, mengurus dan menanam segala yang bisa kita makan di halaman kita, di trotoar, dan berbagi kepada tetangga juga. Ini hal yang udah berjalan cukup panjang. Nah, bagaimana dengan Komnas? Komnas ini kan bukan pemerintah. Komnas adalah lembaga negara yang fungsinya kalau bahasa itu auxiliary bodies. Lembaga negara independen kalau bahasanya pakar dari UGM, Mas Del. Jadi fungsi utama pemajuan penegakan HAM, dan kami melihat ada isu-isu lain yaitu kelembagaan. Bagaimana kondisi internal yang bagaimana staf kondisinya, bagaimana anggota, bagaimana juga kerjasama strategis bisa berjalan. Jadi ada hal-hal yang terus dilakukan. Kalau dibalikan ke pertanyaan tadi tentang apakah ada data, pertama bagaimana menyeimbangkan kehidupan ini. Kalau Mbak Brigita bisa dilihat bahwa yang paling utama kan kita membagi waktu. Ya. Jam kerja ya kerja. Ketika ada jam di luar kerja, prioritas memang pada urusan rumah. Tapi kalau memang ada urgent matters, ada orang yang lagi kena penangkapan mendadak atau apa, ya harus direspon juga gitu. Nah, ini keluarga sudah maklum kalau lagi serius kayak gitu ya harus bisa tetap respons. Ada telepon tiba-tiba orang menanyakan macam-macam. Nah, satu itu balance itu. Kita dapat kemewahan kalau yang di Jakarta kan. Biasanya di perjalanan 1-2 jam. Kalau sekarang 1-2 jam itu bisa dipakai untuk menambah waktu di rumah. Jadi ini luxurious yang harus dinikmati. Nah, bagaimana dengan KDRT? Kebetulan memang dalam konteks ini pengaduan pastinya lebih banyak ke Komnas Perempuan kalau KDRT. Karena biasanya korbannya perempuan. Belum ada kan Mas Galang korban KDRT laki-laki. Dan mudah-mudahan nggak ada juga. Jadi memang kebanyakan ke perempuan yang mengalami. Oleh karena itu lebih banyak ke Komnas Perempuan dan Anak, KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Saya kebetulan belum tahu datanya, tapi saya bisa cek dengan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan. Pembatasan bagaimana pemenuhan kebutuhan. Nah, ini memang kewajiban negara. Ya, kewajiban negara dan korporasi juga. Tapi dalam konteks ini, kayak tadi dibilang sebelumnya juga oleh Bu Risma, Galang, ada sebenarnya di Indonesia kan kita juga punya tradisi social solidarity ya, solidaritas sosial. Oleh karena itu, saya rasa teman-teman alumni ITS ini juga luar biasa. Nih ada Mbak Karin yang terus membantu menggalang banyak dukungan dan bisa berbagi dengan banyak pihak. Dan itu bisa sangat membantu
teman-teman warga-warga yang kesulitan. Jadi kayak di kompleks kami bekerja sama dengan RT dan ibu-ibu yang juru jentik ya untuk ngecek apakah semua warga yang korban PHK dan lain-lain dapat nggak bantuan. Ternyata sebagian besar tidak dapat bantuan daftarnya Kemensos. Nah, akhirnya itu yang kita coba penuhi. Jadi mengajak warga tetangga untuk mengumpulkan sumbangan bagi tetangga kita yang lain. Ada hal seperti itu yang bisa dilakukan. Jadi jangan hanya bergantung pada negara saat ini, meskipun memang itu kewajiban negara, tapi kita bangun juga solidaritas sosial pada saat ini. Kemudian bagaimana dengan pelanggaran HAM atas ini ya kesehatan? Iyalah kalau soal itu memang iya informasi, hak atas informasi dan bagaimana ketegasan. Komnas itu tuntutannya adalah karantina wilayah sebenarnya. Karena menurut kami PSBB tidak cukup. Tapi pemerintah memutuskan PSBB dengan berbagai pertimbangan lain. Nah, ini harusnya dibarengi dengan ketegasan Pemda-Pemda. Pemda-Pemda yang harus bergerak lebih tegas untuk hal ini. Itu aja catatan dari saya dulu, nanti mungkin berkembangnya jadi banyak ya. Ya, nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi saya rasa itu dulu. Ya, baik kita geser. Mbak Ika, monggo Mbak Ika. Saya stop share, nanti bahan saya kirim aja ya. Mbak. Siap, matur nuwun. Neng Sandra, monggo Neng Ika. Keren banget sih Mbak Sandra, merajut peran. Wow. Saya bingung saya jawabnya gimana. Tadi kan kalau pertanyaannya, iya. Tadi kan kalau pertanyaannya hubungan dengan culture, bagaimana membalance life di semua peran ini, dan kalau ada inovasi-inovasi baru dari Gojek apa sih gitu ya. Ya. Nah ini agak related semuanya sebenarnya. Jadi culture, aduh gue cinta banget sama yang namanya culture. Gue nggak paham 100%, tapi itu salah satu my biggest curiosity. Nah, satu yang bikin saya fascinated banget tentang culture, kalau di ujuk-ujuk gitu kan ya, the number one fundamental question about culture gitu ya adalah what do we believe in? Apa sih yang kita percaya seutuhnya? Itu yang akan membentuk culture-nya gitu kan. Kayak orang Indonesia gitu kan dengan culture gotong royong. Itu kan bibitnya percaya, oh kita percaya membantu orang lain itu baik. Makanya tadi kalau katanya Mas Galang, kita adalah makhluk yang sangat sosial dan karena kita percaya ya hubungan manusia itu hal yang sangat baik. Nah, di Gojek itu dari dulu sampai sekarang belief-nya yang paling kuat itu emang ada dua. Satu, kita percaya banget sama social impact. Dua, kita percaya banget sama inovasi gitu. Karena dari inovasi-inovasi ini yang bisa membuahkan dampak-dampak yang lebih positif lagi buat siapapun gitu kan. Jadi dengan basic question itu, kalau kita, if this is our why, kalau ini our why, kenapanya, right, the belief, how-nya bisa berbeda, what-nya bisa berbeda, asal belief-nya sama terus gitu kan. Makanya what-nya Gojek dulu dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang udah sangat berbeda kan. Kayak dulu awalnya call center bukan aplikasi gitu, tapi belief-nya masih sama. Sekarang kayak kita punya berpuluh-puluh produk dan inovasi baru gitu kan, what-nya bisa sangat berbeda. Nah, itu yang bagi saya menarik karena hubungannya apalagi dengan sekarang ada inovasi apa baru di Gojek gitu kan. Inovasi itu kan nggak harus sesuatu yang besar banget. Inovasi itu kan adalah solusi kreatif terhadap sebuah permasalahan. Jadi kayak misalnya tim riset aja gitu ya, tim risetnya di Gojek, bagaimana melakukan riset kalau nggak bisa ketemu orang? Ya kan kayak gimana, tapi mereka tetap harus melakukan riset. Nah akhirnya mereka menemukan cara-cara baru untuk melakukan riset yang akhirnya menemukan data-data baru yang selama ini nggak pernah kita temukan. Itu kan menarik. Jadi ketika kita men-challenge cara kita yang selama ini kita anggap itu normal, terus kita terpaksa harus buang setir, toh akhirnya kita belajar hal yang baru gitu. Nah enak banget kalau di science ilmuwan ada yang bilang bahwa kesalahan itu nggak ada yang kebetulan. Karena semua penemuan-penemuan yang paling kece di dunia itu terjadi karena sebuah kesalahan, gitu kan. Kalau yang tahu cara kita menemukan microwave, itu kan nggak sadar gitu. Dia kayak tiba-tiba lagi ngetes radar, terus coklat di kantongnya meleleh. Terus gini, kenapa coklat di kantong gue meleleh gitu kan. Kalau dia persepsinya cara berpikirnya bukan cara berpikir ilmuwan, mungkin dia baper, tuh kan coklat gue meleleh di kantong gue gitu. Tapi karena di ilmuwan gini, apa yang menyebabkan coklat gue meleleh? Akhirnya microwave ditemukan. Jadi
itu yang menarik sih, dan di Gojek kita beneran berusaha punya persepsi sebagai ilmuwan dan bukan cuma sebagai seorang pekerja gitu kan. Jadi that's culture. Bangunnya mudah nggak? Nggak mudah, apalagi kalau itu sesuatu yang baru. Apalagi di Indonesia kan kebanyakan mindset cara berpikir orang Indonesia tidak seperti itu. Jadi untuk membantu orang-orang Indonesia yang bisa nggak ya, caranya gimana gitu kan, kayak out of the box itu bukan hal yang normal di sini. Normal gitu. Padahal kita sering nge-hack kan, kayak cerdikiawan gitu kan. Jadi bagaimana membuat itu lebih produktif, tapi seru. Seru akhirnya karena culture, kalau lo ngelihat orang terus yang gila, ini sosoknya keren. Akhirnya lo kebawa mengikuti role modeling gitu kan. Jadi itu serunya di culture sih. Nah, hubungannya sama how to balance life, matilah aku. ini pertanyaan yang menarik banget karena gue sampai di titik dimana, you know what, buang aja deh pertanyaan ini pertanyaan. Jadi gue akhirnya setiap kali ada pikiran dan pertanyaan, gue bilang gini, ada pikiran yang berguna, ada pikiran yang nggak berguna. Ada pertanyaan yang berguna, ada pertanyaan yang nggak berguna. Karena kalau nanya how to balance life, ya mungkin hidup nggak perlu di-balance gitu. Naik come up with a different question, ilmuwan kan. Oke, pertanyaan hipotesa ini kayaknya tidak membantu gitu kan. Pertanyaan hipotesa apa yang bisa membantu gue gitu kan. Mungkin pertanyaannya di masa krisis ini lebih yang gimana supaya gue nggak gila. Gitu aja gitu kan. Dan gue ingat momen banget gitu ya, beberapa bulan yang lalu gue kayak stresnya membalance ini semua. Terus gue nyampe kantor pagi-pagi, duduk di sofa, untung gue datangnya pagi sendirian gitu kan, terus tiba-tiba gue nangis di sofa. Terus yang, ini banget nih gitu kan ya, terus gue mesti melakukan. Nah mungkin karena sebagai perempuan itu kan kita punya keinginan untuk melakukan segala hal sesuatu tuh perfect. Kalau gue nggak melakukan ini dengan sebaik mungkin, tandanya gue belum melakukan ini sebaik mungkin gitu kan. Terus akhirnya jadi ngejudge diri sendiri. Dan jadi satu hal yang akhirnya gue harus tanamkan ke diri gue sendiri, no, don't look for perfection. Progress over perfection every single time gitu kan. Jadi progress not perfection. Karena itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini seru banget gue pernah ikut seminar gitu kan, dimana di semua seminar itu ada pria dan wanita. Terus semua laki-laki disuruh keluar sama instrukturnya, pokoknya semua yang pria keluar dulu. Terus yang wanita-wanita semua dikumpulin. Terus instrukturnya bilang gini, oke, gue nggak mau laki-laki denger ini khusus untuk para perempuan-perempuan aja. Gue mau nanya, kapan terakhir kali lo berterima kasih ke diri lo sendiri? Woi, semua perempuan di dalam tuh nangis gitu kan. Karena ya kita orang yang paling jahat ke diri kita sendiri gitu kan. Kita akan melakukan semuanya untuk orang lain. Lihat dong Bu Risma, ya ampun gue tadi ngeliat denger Bu Risma, gue pengen gue peluk, sini Bu Risma apa yang bisa gue bantu gitu kan. Kayak no, you don't have to do this alone gitu. Dan akhirnya menjadi harus komitmen diri kita sendiri. Apa yang bisa gue janjikan untuk diri gue sendiri, apa yang bisa gue komit ke diri gue sendiri ketika 80%, 90% hidup gue untuk orang lain. Kalau gue cuma punya 10% untuk diri gue sendiri, apa itu gitu kan. Jadi gue ngelihatnya bukan lagi ingin ngebalance hidup gue, tapi lebih punya boundaries. Dan boundariesnya itu, oke, fine, kalau 90% hidup gue mau gue dedikasikan orang lain, I'm happy with that, karena itu memberikan gue sense of purpose gitu. Tapi kalau ada 10% dari hidup gue yang gue pengen janji dan itu buat gue, karena kalau gue gila, gue nggak bisa melakukan 90% itu. Jadi 10% itu apa yang bisa gue janjiin ke diri gue sendiri. Dan itu kan juga cara berpikir inovasi kan, fokus kepada what can I do. Gue suka banget kalau gue ngobrol sama tim gue adalah sangat percaya dengan seni kepepet. Karena semua makin yang paling kalau kita yes, bener gitu kan. Oke, ini udah kepepet. Kita paling kreatif kalau kita kepepet. Nah, masa pandemi ini kan kayak kepepet gila-gilaan kan. Jadi bisa satu dipakai untuk mengasihani diri sendiri, atau satu lagi untuk oke, kalau ini bisa kreatif mungkin di masa kepepet seperti apa. Jadi memaksa pikiran gue untuk oke, kita ngarah ke sana yuk gitu, bisa
kreasi apa. Gue ngeliat tim gue aja gila sih, mereka udah banyak yang jualan kue, nanem, terus bikin bisnis baru. Segala macam jamu dibuat. Asli, tiap hari gue dapat kiriman makanan, tanaman, apa segala macam, karena mereka selalu berkreasi aja di rumahnya gitu. Jadi bagi gue ya banyak-banyak berkah di masa pandemi ini kalau kita mau ngelihatnya gitu kan. Nanti Pak psikolog bisa lebih menjelaskan hal tersebut. Oke. Jadi luar biasa sekali, harus melihat segalanya ini dari sisi yang baik-baik saja. Supaya kita ini tetap waras, istilahnya seperti itu. Benar ya? Waras aja. Gak usah ambisius gitu. Saat kalau di krisis lo waras aja, itu udah sebuah achievement terbesar. Hiduplah untuk hari ini dulu, karena besok belum tentu kita masih hidup di masa krisis ini. Mas Galang gitu nggak? Iya, baik. Jadi tadi pertanyaan untuk saya bagaimana caranya agar tetap waras gitu ya, agar gak gila gitu ya. Nah, ini kebetulan saya juga ketika saya diminta untuk mengisi forum ini, saya melihat sosok wanita yang paling powerful dalam hidup saya, yang paling dekat itu adalah istri dan ibu saya gitu ya. Saya melihat dari, ya karena itu mereka adalah dua wanita yang saya tahu persis dari bangun sampai tidur lagi gitu ya. Saya lihat pagi-pagi itu yang sudah menyiapkan sarapan untuk anak, kemudian ketika WFH ini kemudian ngurusin tugas-tugas sekolah anak, kemudian sempat menanyakan kepada saya, kamu nanti siang mau makan apa itu ya. Dan kalau saya juga sangat memodel suami Bu Sandra yang kemudian kita berbagi tugas. Saya pun juga berbagi tugas, misalkan saya akhirnya tanya ke istri saya, sayang apa yang bisa saya bantu itu ya, sayang apa yang bisa saya bantu, karena saya merasa seperti jadi mualaf penghuni rumah gitu ya, karena biasanya saya selalu keluar kota kerja gitu ya, sehingga saya kadang-kadang nggak paham ini saya di rumah mau ngapain gitu ya. Nah kemudian akhirnya saya dikasih tugas nih untuk nyapu-nyapu, kemudian untuk cuci piring. Nah, tapi yang saya lakukan adalah ketika saya cuci piring ya, saya masih keingat kerjaan di kantor dong. Saya masih ketika saya nyapu, saya masih keingat kerjaan di kantor, sehingga kemudian saya nyapunya itu nggak tuntas. Mungkin masih ada pojok yang masih belum bersih, piring yang masih ada busa sabunnya, dan itu memang kadang-kadang bikin istri saya, jadi ini kamu niat bantu apa akhirnya ngasih aku kerjaan lagi gitu ya. Nah dan ini yang kemudian saya mikir, ini wah ini hebat banget nih istri saya, hebat banget ini para wanita-wanita ini ya. Kayak terus saya juga baca-baca nih di jurnal yang terkait dengan neuroscience, karena kebetulan basic saya juga neuroscience. Nah setahu saya kalau ada orang ya yang melakukan satu aktivitas, itu kan berarti dia akan merekrut beberapa bagian otak ya. Nah setahu saya, dalam sejarah sains saya, orang yang merekrut beberapa bagian otak sekaligus itu adalah penderita epilepsi. Nah, saya kemudian, kok ini normal-normal aja? Apa yang ada dalam sistem neural wanita yang membuat saya juga kagum gitu ya. Nah, ini saya boleh share PowerPoint saya ya, dan ini sekaligus juga mungkin akan menjawab sedikit pertanyaan terkait dengan balance tadi. Jadi di sini saya melakukan investigasi tentang multitasking itu sebenarnya ada nggak sih? Apalagi di sini multitasking pada pemimpin wanita. Nah, di sini saya melihat bahwa ada beberapa studi tentang studi psikologi, studi neuroscience, dan studi manajemen. Di sini terkait dengan sebenarnya gaya pemimpin wanita itu seperti apa sih? Apakah cocok dengan kondisi bisnis saat ini gitu ya. Nah, yang saya dapatkan dari studi psikologi, dan di sini ada studi dengan 488 partisipan dari banyak sekali negara. Dia ditanya nih, ini laki-laki dan perempuannya seimbang jumlahnya. Mereka ditanya, how good do you think you are at multitasking? Dan di sini ada perbedaan bahwa ya di sini ya 80% dari partisipan itu mengatakan bahwa 50% dari partisipan itu mengatakan bahwa multitasking itu ada, memang sesuatu yang real ya. Nah dari 50% itu ya, dari mereka yang percaya bahwa ada multitasking dan ada perbedaan gender terhadap multitasking itu, 80% mengatakan bahwa wanita itu lebih multitasking daripada laki-laki.
Nah, ini konsisten di banyak negara kecuali di US. Saya nggak tahu apa yang salah di US, tetapi di sini satu-satunya negara yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih multitasking daripada wanita. Nah, kemudian pertanyaan lanjutan adalah berapa jam yang laki-laki dan perempuan itu habiskan untuk mengerjakan tugas multitasking. Nah, ternyata terlihat di sini bahwa wanita itu melakukan tugas multitasking yang jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, ya. Nah, ini sudah mulai di-challenge nih, baik partisipan laki-laki dan perempuan, ya. Siapa yang menurut kalian itu lebih multitasking? Ya? Kalau nilainya positif itu berarti condong ke wanita. Kalau nilainya negatif itu condong ke laki-laki. Dan bisa dilihat di sini kalau dari grafik adalah baik laki-laki dan perempuan responden mengatakan bahwa wanita itu multitasking. Jadi sepertinya ada popular belief bahwa memang wanita itu adalah multitasking. Nah, kemudian si peneliti kan penasaran nih. Oke, ketika responden ngomong nih wanita lebih multitasking, sebenarnya definisi multitasking itu apa sih menurut mereka? Nah, ini contoh-contohnya ada seperti ini yang biru ini ya. Memberi makan anak dan sambil menjawab telepon gitu ya. Ini adalah image yang sangat stereotypical tentang wanita multitasking adalah dia sedang mengerjakan tugas kantor sambil menggendong anak. Itu kalau kita Google ya, googling di mengetik wanita multitasking, biasanya gambarnya adalah wanita menggendong anak sedang telepon, wanita menggendong anak sedang main laptop. Ya, itu adalah stereotipikal tentang multitasking. Nah, dan kemudian saya mencoba untuk menggali lebih jauh lagi. Kalau dari psikologi ya, dia bilang bahwa wanita lebih multitasking. Sekarang dari neuroscience gimana itu ya. Nah, kalau dari neuroscience itu dia melihat mengetes fenomena multitasking dari setting lab. Jadi yang definisi dari multitasking itu menurut dia, menurut ahli-ahli neuroscience ini adalah mengerjakan banyak tugas ya. Entah itu bersamaan atau hampir bersamaan sehingga bagian-bagian otaknya itu teraktivasi nyaris bersamaan. Jadi intinya dia melakukan banyak sekali tugas dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan. Nah, yang ini kemudian kalau di laboratorium yang cara menguji cobanya adalah dengan dual task atau dengan switching task. Dual task itu jadi kayak di layar komputer ada dua objek ya yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu adalah partisipan diminta untuk menerka bangun. Misalkan shape-nya misalkan ini lingkaran atau tidak itu ya. Nah, di sebelah kiri itu dia disuruh menerka warna sehingga dalam satu waktu yang bersamaan dia harus pay attention dengan dua objek ini. Itu adalah dual task di mana satu ngomongin tentang bangun, satu lagi ngomongin tentang warna. Nah, kalau switching task ya ini berbeda. Kalau di switching task ini adalah itu ada satu rangkaian di mana tiba-tiba bisa muncul pertanyaan tentang bangun ya dan tiba-tiba bisa muncul pertanyaan tentang lingkaran dan ini switching task ini adalah salah satu tugas yang menurut saya bisa untuk merepresentasikan multi roles pada sebuah peran gender. Karena dia harus gonta-ganti konsep kan. Oh, ini adalah bangun. Oh, ini adalah warna. Nah, dengan menggunakan paradigma ini ternyata ada penelitian. Ini cukup kontroversial menurut saya. Dia menemukan bahwa multitasking ada, tetapi wanita tidak jauh lebih baik daripada laki-laki dalam multitasking. Tapi malangnya wanita itu diberikan tugas multitasking lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kalau saya melihat di sini ada wanita menjadi korban popular belief bahwa wanita lebih multitasking, ya udah dikasih kerjaan ini mereka bisa kok, padahal studi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan. Ya. Terima bahwa kasih sudah tidak ada untuk bisa gabung. Ya, yang dilakukan oleh, saya sepakat dengan tadi narasumber mengatakan bahwa semangat kami sebagai masyarakat itu terletak kalau secara hukum di pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa masyarakat wajib melakukan upaya. Oke. Saya teruskan? Saya teruskan ya? Kayaknya salah kamar tuh ya. Oh, salah kamar. Kita hapus saja ya.
Baik, saya teruskan ya. Jadi ternyata kalau dari performance di di studi di laboratorium mengatakan bahwa sebenarnya multitasking itu ada, tetapi wanita tidak jauh lebih baik daripada laki-laki. Nah, kemudian saya tetap merasa ini kayaknya jawabannya belum tuntas, ini ada sesuatu yang perlu saya kejar, sehingga kemudian saya melihat ada satu studi lain yang melihat, kan tadi sudah dijelaskan bahwa laki-laki sama perempuan sama-sama multitasking, tetapi apakah proses mekanisme sarafnya itu berbeda? Dan kemudian di sini terlihat bahwa ini sangat-sangat teknikal, tidak perlu dipikirkan panjang gitu ya, karena ini juga mau buka itu ya. Nah, yang di sini yang terlihat adalah dalam tugas-tugas yang multitasking, wanita itu lebih menunjukkan kapasitas lebih dari sisi verbal. Sedangkan laki-laki menunjukkan kapasitas lebih dari sisi spasial. Spasial itu kayak letak, posisi, teknikal. Dan ini menjadi masuk akal ketika saya mengkorelasikan dengan studi sebelumnya yang menanyakan tentang persepsi ya. Dan ketika si subjek, ini studi yang terpisah, ditanyain, emang tugas multitasking itu yang seperti apa sih? Nah, ini yang paling tinggi adalah menjadi guru, menjadi sekretaris, menjadi housewife dan sebagainya. Yang paling rendah adalah carpenter, cleaner. Dan kalau kita lihat yang top position itu adalah tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan verbal. Jadi inilah mengapa kemudian wanita menjadi sangat powerful di sini, karena kemampuan verbalnya jauh lebih bagus daripada laki-laki. Dan ini kemudian menuju pada pertanyaan, sebenarnya tipe kepemimpinan wanita itu yang seperti apa sih yang cocok gitu ya. Nah, dari ada studi meta-analisis, jadi di meta-analisis ini dia melihat dari berbagai macam studi, dia menunjukkan memang wanita ini memiliki secara umum lah ya, tipe kepemimpinan yang kolaboratif dan empowering style. Jadi kemudian wanita-wanita ini adalah dia memang punya kekuatannya adalah kolaboratif ya. Makanya kemudian ketika mereka bisa juggling many jobs at the same time, karena mereka ini memiliki kemampuan untuk mengkolaborasikan tugas satu dengan tugas lain, dan kemudian mendelegasikan dengan orang, kemudian membangun hubungan yang baik gitu ya. Dan kebetulan juga dalam studi literatur manajemen terkait dengan tipe kepemimpinan yang mutakhir, ini tipe kepemimpinan yang paling dibutuhkan saat ini adalah tipe kepemimpinan transformasional dan servant leadership. Kepemimpinan transformasional itu adalah kemampuan pemimpin untuk membuat bawahannya ini bisa lebih bagus daripada yang sekarang, to transform. Jadi pemimpin yang membuat bawahannya itu lebih bagus lagi ya. Sedangkan servant leadership adalah tipe pemimpin yang menganggap atau orang-orang yang bekerja dengannya itu adalah sosok klien yang harus dia kembangkan. Dan ini dua tipe kepemimpinan yang saat ini dibutuhkan oleh banyak sekali organisasi. Ini membutuhkan tipe kolaborasi dan partisipatif. Dan ini makanya makanya nggak heran ketika kemudian saat ini banyak sekali muncul pemimpin-pemimpin wanita yang handal, karena memang dunia bisnis organisasi memang membutuhkan tipe pemimpin yang seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan tipe pemimpin wanita, terus apa yang dibutuhkan dari mereka gitu ya. Nah, memang yang dibutuhkan jelas adalah well-being. Tadi ketika Bu Sandra bilang bahwa saya enak karena partner Bu Sandra itu sangat mau untuk berbagi peran. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai social support. Nah, memang kemudian social support itu sangat dibutuhkan bagi pemimpin wanita. Ya. Social support baik itu di keluarga, social support di organisasi, equity antara pemimpin laki-laki dan pemimpin wanita itu sangat-sangat dibutuhkan. Tapi studi ini di India ini menunjukkan bahwa social support itu tidak akan berhasil untuk semua orang. Ya. Tidak akan berhasil untuk singkat. Oh iya. Oke. Jadi di sini dibutuhkan yang namanya psychological capital. Psychological capital di sini adalah kita kemampuan untuk kita memiliki keyakinan bahwa masa depan itu baik. Kita punya keyakinan untuk bisa mengontrol diri sendiri, sehingga kemudian orang-orang yang memiliki psychological capital yang tinggi, pemimpin wanita yang memiliki psychological capital yang tinggi, ini akan sangat diuntungkan dengan social support. Nah, sehingga ini untuk merecap saja dari
dari yang saya dapatkan di sini adalah wanita tadi di studi tidak lebih multitasking daripada laki-laki, tapi sayangnya mereka selalu pada posisi di mana mereka menghabiskan waktu multitasking lebih banyak. Jadi kayak ada ketidakadilan di sini. Kemudian mereka menggunakan tipe kolaboratif dan sangat penting untuk pemimpin wanita memiliki psychological capital. Nah, ini mungkin untuk memberikan beberapa pandangan terkait dengan balance ya, karena memang ketika kita tahu bahwa pemimpin wanita sangat jago dengan kolaboratif, itu yang kemudian selalu diasah. Jadi memang bebannya luar biasa sekali, bukan hanya ngurus keluarga, tapi juga ngurus bisnis, termasuk juga ngurus komunitas, dan lain sebagainya. Tapi saya mau minta closing statement dari seluruh narasumber kita pada sore hari ini. Karena memang sudah mulai jam 5, ini jam krusial untuk nyiapin takjil dan teman-temannya, begitu kan ya. Karena sekalipun berbuka dengan yang sekarang itu penting, berbuka dengan yang manis itu juga lebih penting. Baik, saya minta closing statement dari narasumber. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bu Sandra dalam kaitannya mengenai managing crisis between roles in life. Silakan Bu Sandra. Terima kasih banyak Mbak Brigita. Senang di sini. Saya sebenarnya ada di bahan presentasi di halaman terakhir itu saya kasih catatan ya. Jadi ada, bentar nih, ada satu poin di mana saya melihat bahwa bagaimana kita bisa merajut dengan nyaman dan saat yang sama menghasilkan kerja. Yang pertama, saya melihat bahwa kita harus selalu mengupayakan bersikap positif. Bu Risma juga menceritakan ya. Sering bersyukur, kita juga bahagia, itu kan yang tentukan kita sendiri, bukan orang lain. Juga percaya pada Yang Maha Kuasa, siapapun Tuhannya ya. Kita tidak mengatur kepercayaan orang. Yang kedua, ada keseimbangan antara kerja profesional, keluarga, dan juga hidup bermasyarakat dan hobi yang menyenangkan. Kita harus tahu apa yang membuat kita senang. Nah, yang ketiga, merawat semangat belajar. Jangan berhenti belajar, terus belajar. Yang keempat, perjelas tugas pokok. Nah, ini udah masuk ke dunia kerja. Kita boleh mengerjakan banyak hal, tapi kita harus jelas apa tugas-tugas pokok kita, dan itu harus kita kerjakan dengan baik. Dan yang terakhir, ada pertanyaan sebenarnya mengenai stress management di TOR ya. Kita harus paham apa penyebab stres dan bagaimana kita menangani kalau kita stres. Dari situ kita lebih bisa balance dalam beberapa pekerjaan, beberapa pradi. Gitu Mbak Gita. Terima kasih Bu Sandra. Ning Sandra, geser Ning Tika, singkat-singkat saja silakan. Sudah pada yang pamit, banyak yang pamit soalnya. Oke, aku cepat aja. Selain practicing mindfulness, belajar aja Google apa itu mindfulness, tapi satu, ketika stres, ketika nggak tahu mesti ngapain, ingat bahwa kita selalu punya pilihan, dan pilihannya itu adalah fokus, lo boleh milih. Lo mau pilih fokus kepada apa yang lo miliki atau tidak miliki, lo mau fokus apa yang lo bisa lakukan atau tidak lakukan, lo mau fokus kepada hal yang lo bisa kontrol atau tidak kontrol, lo mau fokus ke masa lalu, masa depan, atau ke masa sekarang, karena apapun yang lo fokuskan itu yang akan mengembang. Jadi tergantung pilihannya, fokus ke yang mana. Iya, gitu ya. Selalu punya pilihan. Dan jangan sampai salah memilih. Ya boleh aja sih. Takjil nanti sore ya. Mas Galang silakan singkat saja. Baik, kalau saya sebenarnya lebih ke arah kita tahu bahwa kita harus selalu positif ya, dan kemudian yang paling penting adalah kehadiran social support. Jadi kita harus tahu kapan kita membutuhkan bantuan gitu ya, karena kita nggak bisa sendiri ya, entah itu teman kita, pasangan kita, atau anak kita gitu ya. Kita harus tetap positif dan harus selalu mencari social support ketika kita membutuhkan. Baik, terima kasih seluruh narasumber. Saya akan mengundang seluruh partisipan untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto sama-sama sebagai bukti otentik kita sudah melaksanakan webinar pada siang hingga sore hari ini. Boleh kita akan foto sama-sama. Halo, tiba-tiba ada suara-suara. Iya, apa kabar? Sudah mulai baik. Terima kasih. Halo.
sudah bergabung. Kita akan foto sama-sama. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah setia. Sampai saat ini masih ada 179 partisipan yang setia mendengarkan seluruh narasumber Cak Daning sekalian. Dan tentunya ini merupakan hal yang menyenangkan karena bisa berbagi informasi. Tadi juga ada Bu Risma yang sharing bagaimana kemudian untuk manage crisis. Karena kalau kita lihat kondisinya sekarang ini memang berat kehidupan, konon kabarnya, begitu kan ya. Tapi beratnya kehidupan ini mungkin belum seberat badan saya. Udah didengerin ternyata zong. Biasanya kalau sudah dekat-dekat buka puasa itu makin lucu orang-orang. Ya, sudah selesai fotonya. Ini saya sebelum menutup ada pengumuman terlebih dahulu. Boleh saya di-share PowerPoint-nya, Mas Rean? Ini kaitannya mengenai pelaksanaan sejumlah kegiatan, mulai dari nyangkul istilahnya tadi. Nah, ini ada cangkruan online, Cangkul ITS, How to Influence. Jadi kalau hari ini kita belajar dari SPV-nya Gojek, kemudian dari Komnas HAM, dari psikolog, termasuk juga dari Bu Risma. Nah, ini juga ada kegiatan yang bisa diikuti di tanggal 17 Mei. Influence and Deliver Ideas. Nanti ada Rahadian Dewandono, Cak Dewa, yang merupakan lulusan dari Teknik Informatika. Dan ada satu lagi kegiatannya, MIDA. Coba tolong digeser up. Manakah MIDA? Nah, ini untuk seluruh alumni ITS. Jadi jangan lupa untuk bergabung di MIDA, Manajemen Informasi Database Alumni ITS. Jadi ini untuk para partisipan yang merupakan alumni ITS, termasuk saya. Untung saya sudah daftar. Baik, sudah cukup. Terima kasih dan saya akan mengundang Ketua Panitia Ning Vivit Devianti untuk berkenan menutup rangkaian acara kita pada sore hari ini. Monggo, Ning Vivit. Terima kasih. Terima kasih semua kepada para seluruh narasumber. Bisa dengar suara saya, Neng? Dengar. Dan saya masih bisa melihat riasan wajahnya yang cantik jelita dengan kebayanya. Ini make up-nya dari tadi subuh, saudara-saudara. Ini akhirnya setelah 2 bulan baru pakai foundation sekarang gitu. Kalau ibu-ibu pasti paham. Baik, terima kasih yang luar biasa kepada seluruh narasumber, kepada Ibu Ika Aristiwidya, Ibu Sandra Yati Moniaga, kepada Bapak Galang dan Ibunya Aris Roboyo yang sudah living duluan, dan tentunya kepada moderator yang luar biasa, Ning Brigita Manoara. Kami dari panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan tentunya juga kepada seluruh peserta yang masih bertahan ya, dari 400 sebenarnya yang mendaftar, 420 yang mendaftar sampai kita close karena saking banyaknya. Kemudian yang sekarang masih 150-an ya. Ini ibu-ibu multitasking, ini bukti bahwa ibu-ibu live karena multitasking ya. Oh, tadi ada bapaknya juga yang sambil ngurus anak. Ngurus anak ya, luar biasa. Terima kasih untuk panitia juga yang sudah bekerja keras beberapa hari ini, buat Ning Karina yang sudah menghubungkan kepada seluruh narasumber, luar biasa. Yang pasti perempuan mendukung perempuan, kita tetap selalu harus waras ya. Saya ingat pesannya Ning Bu Ika ya, harus tetap mindfulness. Dari Ibu Sandra juga kita harus tetap merajut keberagaman pastinya dengan berbagai, maksudnya merajut berbagai peran, dan juga dari Pak Galang kita tetap stay healthy, menjaga hormon-hormon kita. Luar biasa, terima kasih seluruh peserta, seluruh narasumber, seluruh pendukung yang kelihatan maupun nggak kelihatan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Mohon maaf. Nanti kita ada form feedback juga. Peserta mohon memberikan masukan kepada kita untuk perbaikan kita ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketua Panitia yang berhari-hari tidak tidur. Untung kali ini dia tidak pakai background-nya yang membuatnya tidak kelihatan kalau dia main Zoom. Baik, terima kasih seluruh narasumber. Mbak Ika, matur nuwun sangat. Kemudian Bu Sandra, terima kasih Mas Galang, matur nuwun, dan seluruh partisipan Cak Daning sekalian. Jangan lupa untuk mengikuti acara-acara kami selanjutnya. Dan semoga seluruh amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap sehat, tetap waras,
Semoga semuanya jadi pahala kita Ya, semua. kita Saya boleh akhiri tutup sampai dengan di sini. salam juga ya. Salam Oh, ITS iya. ada kan? Ya, Viva! Yang ITS mana nih? Hidup Viva! ITS, hidup ITS. Terima Wabillahi taufiq wal kasih, hidayah. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi Home. Selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih semua. Terima Ada yang kasih Bu semua. Ika. Makasih.